Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali lagi ke edisi Dongeng Malam seperti request kalian yang begitu mencintai edisi Dongeng Malam. Dan kali ini yang akan kita bahas dalam edisi Dongeng Malam adalah sosok entitas bernama Ratri. Buat kalian yang mungkin agak sedikit lupa-lupa ingat dengan sosok bernama Ratri, ini sudah pernah saya gambarkan ya, dan saya posting di Instagram. Sosok seorang anak perempuan yang sangat berbakti kepada ibunya yang sedang sakit hingga akhir usianya. Dan disclaimer dulu sebelum memulai cerita, untuk kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di channel YouTube ini dan menyaksikan cerita edisi Dongeng Malam, bahwa Dongeng Malam ini adalah edisi di mana saya akan menceritakan residual memori dari sesosok entitas yang pernah hidup di masa lalu. Jadi perkara kalian nantinya akan percaya atau tidak mengenai cerita ini, itu saya kembalikan kepada kalian sebagai penonton ya. Yang terpenting adalah kita saling menghargai perbedaan dan juga saling menebarkan energi positif terhadap sesama. Jadi cerita mengenai Ratri ini mundur agak lumayan jauh dibandingkan kalau dengan ceritanya si Indun yang beberapa hari lalu kita bahas. Kalau Indun kan dari line 80, sementara kalau si Ratri ini berasal dari line 60. Jadi otomatis secara visual pun dari residual memori yang si Ratri tunjukkan itu sangat berbeda dengan kehidupan yang sudah dijalani oleh si Indun. Bahwasanya si Ratri ini masih hidup dalam zamannya yang serba masih tradisional gitu ya. Rumahnya pun masih beratapkan jerami, kemudian lantainya masih tanah. Di sebuah rumah kecil dia hidup bersama seorang ibunya yang sedang menderita penyakit kulit pada saat itu. Dan pada saat itu tempat tinggal Ratri dan juga ibunya ini ada di pinggiran desa ya, jadi nggak di pusat kota. Jadi kanan kiri tempat mereka tinggal itu masih banyak pepohonan kayak semi-semi hutan gitulah. Jadi menurut si Ratri sebelumnya dia dan ibunya ini sempat tinggal di pusatnya perkampungan tersebut. Jadi kalau mau ke pasar deket, kalau mau ke mana-mana deket gitu kan semuanya serba rame. Tapi kemudian ketika ibunya Ratri ini menderita penyakit kulit yang cukup parah, kemudian cukup menunjukkan tanda-tanda yang bisa menular kepada orang lain, akhirnya tetangga mereka, masyarakat sekitar ya meminta si Ratri dan ibunya ini untuk pindah, untuk menjauh, supaya tidak menularkan penyakit tersebut kepada mereka. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya membuat si Ratri dan ibunya ini membeli sebuah gubuk dengan sisa-sisa uang yang mereka miliki, yang letaknya itu ada di pinggiran hutan. Jadi pada saat itu kanan kiri mereka tuh benar-benar semi hutan yang hanya dilalui oleh petani-petani yang misalkan mau ke kebun sayur mereka gitu, atau mau ke kebun singkong mereka gitu. Jadi di sekitar mereka tuh udah nggak ada tetangga sama sekali. Dan menurut si Ratri selama ibunya sakit, dia ini sudah berusaha untuk mencari pekerjaan apapun yang bisa dia kerjakan demi menghasilkan uang. Misalkan mencuci atau membantu orang di kebun gitu. Apapun lah yang penting dia bisa mendapatkan bayaran. Kemudian bisa dia belikan obat untuk ibunya atau sekedar makanan untuk makan mereka sehari-hari di sana. Cuma memang semakin lama penyakit ibunya ini tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan gitu. Kalau misalkan ditanyakan ibunya Ratri ini sakit apa sih? Jadi menurut yang saya lihat dalam residual memorinya si Ratri ini ya, ibunya ini menderita semacam gatal-gatal. Kemudian yang kalau digaruk itu dia akan mengelupas dan mengeluarkan nanah gitu, mengeluarkan nanah dan darah. Dan itu menurut Ratri baunya sangat amis. Dan tidak hanya itu, ketika luka tersebut sudah terbuka gitu ya, sudah mengeluarkan darah dan nanah, itu luka tersebut tuh mengeringnya itu lama. Jadi itu cukup mengganggu indera penciuman orang-orang yang ada di sekitar mereka waktu itu. Maka kenapa si Ratri dan ibunya ini akhirnya memutuskanlah untuk pindah dan menggunakan uang terakhir yang mereka punya pada saat itu untuk membeli sebuah gubuk kecil yang ada di pinggiran hutan. Jadi waktu itu si Ratri ini membeli sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai milik seorang kakek-kakek yang tadinya dia punya kebun di atas pegunungan gitu ya. Jadi setiap kali kakek tersebut mau pergi ke kebunnya untuk transit, untuk istirahat di tengah-tengah gitu ya. Nah kakek tersebut membangun gubuk itu. Tapi setelah kakek tersebut kemudian tua, mungkin dia sudah lelah ya untuk bolak-balik ke kebunnya, kemudian diambil alih oleh anaknya, otomatis gubuk tersebut kan udah nggak terpakai lagi. Nah gubuk itulah yang kemudian dibeli oleh Ratri untuk tempat tinggal dia dan ibunya. Dan menurut si Ratri suasana yang ada di sekitar gubuk tersebut kalau sudah menjelang malam gitu, itu memang luar biasa sepi karena memang di sana nggak ada siapa-siapa.
Akses jalan pun hanya ada jalan setapak yang cuma dilewati paling 1-2 orang dalam seharinya. Ya orang-orang yang mau bekerja ke kebun tadi. Jadi ketika hari sudah mulai gelap yang terdengar itu cuma suara-suara jangkrik gitu, suara-suara burung malam, gak ada suara-suara kehidupan yang lainnya. Ratri ini terbiasa memanggil ibunya ini dengan panggilan emak ya. Sementara kalau ayahnya, menurut cerita si Ratri, sejak dia kecil, sejak dia lahir, dia memang tidak pernah kenal dengan sosok ayahnya. Jadi waktu itu kalau kata ibunya si Ratri, ayahnya pergi dan gak kembali. Ya cerita-cerita klise zaman dulu lah, rata-rata entitas yang saya temui. Jika memang mereka tidak memiliki ayah, itu pasti backgroundnya seperti itu. Ketika mereka dilahirkan, ayah mereka sudah tidak ada. Ayah mereka kabur karena kekurangan secara keuangan dan semacamnya. Dan awalnya menurut Ratri, ketika dia tahu bapaknya tidak bertanggung jawab lagi dengan dia dan ibunya ya, dia sempat merasa aneh, dia sempat merasa marah dan kehidupannya, bahwa ketika dia melihat teman-teman yang lainnya ada bapaknya, ada ibunya lengkap. Cuman lama-kelamaan semakin tumbuh dewasanya Ratri, dia makin memahami posisi ibunya pada saat itu ya. Jadi dia mulai berhenti untuk menanyakan bapak di mana gitu. Bapak kenapa meninggalkan kita? Dia mulai berhenti untuk menanyakan hal tersebut dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa menggantikan bapak menghidupi ibu di masa depan. Dan di dalam ceritanya, si Ratri ini sudah mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal semaksimal mungkin untuk menyembuhkan sang ibu. Semua uang yang dia dapatkan dari kerjaan yang serabutan ya, itu sudah dia gunakan untuk membeli obat, untuk memanggil para mantri gitu. Jadi mantri itu kalau zaman dulu tuh kayak semacam dokternya lah. Tapi kebanyakan dari para mantri yang kemudian memeriksa ibunya Ratri itu cuma bilang, ini emak cuma sakit kulit biasa, gak kenapa-napa. Cuman yang bikin si Ratri ini heran adalah, kalau misalkan emak hanya sakit kulit biasa, kenapa setelah diobati ini dan itu, gonta-ganti mantri itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh sama sekali, malah semakin parah. Bahkan terkadang emaknya Ratri ini sampai menangis loh saat dia menahan panas, perih, gatel, luka-luka yang ada di badannya gitu ya, penyakit kulit yang ada di badannya. Dan setiap kali emaknya itu sampai nangis ya, Ratri bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa selain ngobatin emaknya, selain ngusap-ngusap badan maknya gitu ya, sambil diam-diam ikut menangis karena ikut merasa kasihan. Kata Ratri, kalau misalkan emak ini udah gak tahan dengan rasa gatel yang dia rasakan, itu kadang dia ngegaruk kulitnya itu sampai benar-benar berdarah dan menimbulkan luka yang baru. Ratrinya sampai, mak jangan mak, udah jangan gitu, karena dia takut akan tercipta luka yang baru, kemudian nambah lebar kan penyakit kulitnya, semakin susah buat disembuhinnya. Dan karena penyakitnya itu juga sudah sekitar setahun belakangan, emak ini nggak pernah bisa pakai baju. Jadi dia cuma tiduran di atas amben, dilapisi dengan daun pisang yang Ratri ambil gitu ya. Kemudian dia tidur di atas daun pisang tersebut sambil ditutupi oleh kain jarik. Kenapa dia nggak bisa pakai baju? Kalau kata Ratri, karena setiap kali emak pakai baju, kemudian kulitnya nempel dengan baju tersebut, setiap kali baju itu mau diganti oleh Ratri, luka-luka yang ada di badan ibunya itu, yang setengah basah itu akan nempel ke kainnya. Dan setiap kali kain tersebut dipisahkan dari kulit emak yang menempel, itu akan membuka lagi luka tersebut. Jadi nanah dan darahnya itu kembali basah. Dan hal tersebut sangat menyakitkan. Ibunya selalu nangis. Dan itu yang membuat si Ratri ini nggak tega. Pada akhirnya dia memutuskan untuk ya sudahlah, emak saya selimuti saja dan kain jarik, nggak usah pakai pakaian lagi. Semenjak sakit, emak ini jadi jarang makan. Kalau kata si Ratri, meskipun dia berusaha untuk bekerja keras, mencari makanan, membeli makanan yang enak-enak gitu ya buat emak, biar emak ini doyan makan gitu. Tapi ya tetap aja emaknya jadi kehilangan nafsu makan, mungkin karena dia ngerasa badannya semakin lemah, rasa gatel, rasa panas perih yang ada di badannya itu kan mengurangi nafsu makan dia. Jadi kondisinya emak ini makin lama makin drop, badannya makin kurus, kemudian matanya makin cekung, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran aja di atas kasur. Dan pada saat itu kalau kata Ratri, sebenarnya banyak beberapa teman-teman lamanya gitu yang kebetulan mampir untuk menengok emak. Itu sebenarnya membujuk si Ratri aja, maksudnya udahlah tinggalin aja ibu kamu. Maksudnya dia juga nggak akan hidup lama lagi, orang penyakitnya juga udah sampai kayak gini. Mendingan kamu pergi tinggalin ibu, kerja di kota, cari duit yang banyak. Tapi waktu itu Ratri nggak bergeming ya. Dia tetap memutuskan bahwa dia ingin merawat ibunya. Dia pengen merawat emak sampai kapanpun, sampai nanti memang ditakdirkan bahwa
hidup emak ini harus selesai. Dan saya pernah bertanya sekali pada Ratri waktu kami berkomunikasi, apakah Ratri menyesal karena dia menghabiskan masa mudanya hanya untuk merawat ibunya. Nggak mengikuti saran teman-temannya untuk, udahlah pergi aja tinggalin ibu, cari kerjaan, terus banyakin duit. Saya nanya kan ke Ratri, kamu nyesel nggak? Dan dia jawab, nggak sama sekali. Karena bagi dia, bisa merawat ibunya, sampai kemudian dia bisa melihat ibunya sakratul maut di depan muka dia gitu ya. Itu adalah hal yang paling membanggakan yang pernah Ratri lakukan ketika dia masih hidup. Jadi bayangkan betapa besar rasa sayangnya si Ratri pada saat itu kepada sang ibu. Tapi kemudian Ratri ini sampai di satu titik ketika dia merasa diri dia juga mengalami sesuatu yang tidak normal. Dia mulai merasa kulitnya ini gatel-gatel nih. Awalnya gatal-gatal tersebut cuman kayak bentol aja merah-merah gitu, kayak abis digigit nyamuk. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan digaruk gitu, luka itu ngelupas kulitnya, kemudian ngeluarin nanah dan darah. Persis sama seperti gejala awal ketika emak itu menderita penyakit kulit. Jadi waktu itu si Ratri bilang dia sudah sempat merasa deg-degan. Maksudnya, waduh, apakah saya ketularan sama emak gitu. Bukan merasa gimana-gimana ya, cuman maksud Ratri gini loh. Kalau misalkan saya betul-betul ketularan dari emak, terus kondisi saya akan drop seperti emak, kasihan emak, siapa yang bakal ngurus gitu. Itu sebenarnya yang ada di pikiran Ratri waktu itu. Apalagi ketika si Ratri ini sudah kelihatan mulai merasakan penyakit awal-awal tersebut muncul, itu kondisi emak itu udah benar-benar drop. Dan Ratri ini tidak memungkiri ya, bahwasanya dia juga punya mimpi untuk menjalani kehidupannya ke depan. Bahwa dia memiliki cita-cita nanti suatu hari ketika emak sembuh, saya juga pengen hidup seperti teman-teman saya yang lainnya. Bisa kerja, bisa cari uang, kemudian bisa ketemu dengan seorang pria yang baik, menikah, punya anak, dan punya keluarga yang bahagia. Itu nggak dipungkiri oleh si Ratri, bahwa impian tersebut dia simpan di dalam hatinya ketika merawat sang emak dengan harapan emak bisa segera sembuh. Tapi ketika kenyataannya kondisi emak semakin parah dan sekarang ditambah dengan kondisi si Ratri yang kelihatannya sudah tertular dengan penyakit emak, Ratri itu sedih. Dia takut semua apa yang dia cita-citakan itu nggak bisa terwujud nantinya. Dan posisinya pada saat itu emaknya Ratri ini memang sudah hilang kesadaran ya. Jadi dia memang jarang membuka mata, apalagi memperhatikan Ratri sehari-harinya. Jadi waktu itu si Ratri bilang dia nggak mau menyampaikan kepada ibunya bahwa, "Mak, sepertinya Ratri juga tertular sama seperti emak." Dia cuma nggak mau emaknya sedih, nggak mau emaknya merasa bersalah kalau penyakit tersebut yang menularkan adalah emaknya sendiri gitu kan. Jadi Ratri ini hanya ya sedih sendirian aja lah, dia telan semuanya sendirian. Paling sesekali kalau misalkan kesedihannya sudah memuncak, dia keluar dari gubuknya kemudian nangis di pojokan sendirian. Karena ya pada saat itu Ratri sudah mendapati banyak luka-luka di badannya yang basah. Kemudian setiap digaruk itu akan mengeluarkan nanah yang baunya amis. Pokoknya udah benar-benar persis dengan apa yang dialami ibunya dulu. Dan sejak awal kan si Ratri ini memang bertugas untuk bolak-balik perkampungan rumah gitu. Untuk membeli perlengkapan kebutuhan mereka sehari-hari. Misalkan ke pasar buat beli makanan. Atau ke pasar buat mencari obat untuk emak gitu. Dan semenjak dia mengalami sakit yang sama dengan ibunya, si Ratri ini bilang sebenarnya dia malu berjalan di sekitar orang-orang karena pada saat itu ketika tubuhnya sudah mengeluarkan bau-bau tidak sedap dari luka-luka yang dia dapatkan dari penyakit itu ya, orang-orang tuh sudah melihat jijik ke arah dia. Jadi orang-orang tuh kayak ngelihat sinis ke arah dia, suka ngomongin gitu. Dan kadang hal tersebut itu sangat menyakitkan buat si Ratri. Tapi waktu itu si Ratri nggak punya pilihan lain. Karena kalau bukan dia yang belanja, misalkan yang masuk ke dalam perkampungan, terus siapa lagi? Emak nggak mungkin karena kondisinya aja udah nggak sadar gitu. Dan kalau misalkan si Ratri nggak ke perkampungan untuk belanja, mereka mau makan apa nanti sehari-harinya? Dan waktu awal-awal Ratri ini baru tertular gitu ya dari penyakit emak, Ratri ini masih lumayan diterimalah oleh masyarakat setempat bahwa misalkan Ratri pengen kerja ngebantuin di kebun orang atau menjadi buruh cuci sekedar untuk mendapatkan bayaran gitu ya. Orang-orang ini masih maulah menerima si Ratri karena waktu itu lukanya belum parah, kemudian belum mengeluarkan bau amis. Tapi semakin lama ketika penyakitnya Ratri ini semakin parah, luka-luka yang ada di badannya karena gatel-gatel itu semakin banyak dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, orang-orang yang mempekerjakan si Ratri ini semakin sedikit gitu.
Jadi mereka ini kayak udah nggak mau lagi Ratri kerja di sekitar mereka karena mereka takut nantinya akan tertular. Toh Ratri pun tertular dari ibunya kan. Otomatis mereka percaya bahwa ya Ratri aja ketularan dari ibunya, itu artinya Ratri juga bisa menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Dan mulai saat itu si Ratri ini udah mulai kesulitan nih mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang untuk kebutuhan dia. Ketika penyakitnya semakin parah, kemudian orang-orang semakin menjauhi Ratri, dia juga semakin kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ratri bilang saat itu dia sangat putus asa. Dia nggak bisa mengandalkan apapun lagi yang ada di dalam diri dia kan. Dia sempat berpikir untuk udahlah, saya bunuh diri aja. Toh saya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Masa depan saya pun sudah hancur karena penyakit ini. Tapi Ratri bilang setiap kali dia ingin melakukan hal tersebut ya, dia selalu mengingat ibunya, si emak. Jadi setiap kali dia ngelihat wajah emak, si Ratri ini akan nangis. Ya Allah mak, kalau misalkan Ratri beneran memutuskan untuk mengakhiri hidup, apa emak nggak akan sedih nantinya? Emak satu-satunya yang Ratri punya, Ratri satu-satunya yang emak punya. Semisal emak tahu Ratri meninggal karena mengakhiri hidup, Ratri ini tahu bahwa emaknya pasti akan sedih. Jadi pada saat itu Ratri bilang bahwa emak ini salah satu penguat yang dia punya. Setiap kali moodnya hancur, setiap kali dia ngerasa putus asa gitu, dia ngerasa nggak ada jalan keluar lain, setiap kali ngelihat emak, dia bisa langsung bangkit dan percaya bahwa enggak, kedepannya pasti ada jalan lain yang bisa dia lakukan untuk kesembuhan dia dan juga kesembuhan ibunya. Dan dalam visualisasi memorinya si Ratri ya, si Ratri ini akhirnya sampai juga di satu titik di mana dia juga tidak bisa memakai lagi pakaian yang biasa dia pakai. Jadi dia udah nggak bisa tuh pakai kebaya atau pakai dress gitu yang menempel di badannya. Karena luka yang dia alami dari gatal-gatal tersebut udah susah kering. Kemudian ketika mengeluarkan darah dan juga nanah itu ketika menempel di kulit, dan ketika baju tersebut dia buka atau dia mau ganti gitu ya, itu akan nempel di kainnya dan itu perihnya luar biasa kalau kata si Ratri. Jadi pada saat itu ketika menyadari bahwa kenyataan dan situasinya mengharuskan Ratri tidak lagi menggunakan pakaian seperti biasanya, si Ratri ini pasrah gitu. Jadi dia memutuskan untuk memakai lilitan kain, waktu itu berwarna putih karena itu satu-satunya yang dia punya di rumah. Jadi dia ada gulungan kain yang cukup panjang, itu dia potong menjadi 2 supaya bisa ganti-gantian. Dia kalau pakai lilitan kain tersebut, dia lilitkan dari atas pundak sini, kemudian dililitkan sampai bawah, dan sisanya baru dia sampirkan ke bahu. Gitu aja. Jadi menurut Ratri kalau dia pakai baju dengan model seperti itu, dia memakai lilitan kain, setiap kali dia ingin ganti itu rasanya tidak terlalu menyakitkan karena kan nggak begitu nempel dengan kulitnya. Dan kalau kalian membayangkan ya rasa sakit yang harus dirasakan Ratri ataupun emak, gimana rasanya kulit kalian yang ada lukanya masih basah, masih ada darah dan nanah yang nggak bisa kering lukanya, itu nempel lengket di kain. Dan setiap kali kalian mau melepas kain tersebut, mau nggak mau kalian harus merasakan satu persatu luka yang ada di badan kalian itu ketarik kulitnya, ikut ke kain. Nah, itulah yang mereka rasakan. Sampai mereka menangis setiap kali mereka ganti pakaian atau ganti kain. Dan jangankan Ratri dan emak ya, saya aja yang mungkin berkesempatan untuk menyaksikan residual memori tersebut, itu ngerasa miris gitu. Maksudnya, kita semua, kamu, saya, kita semua harus bersyukur bahwa kalau saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, itu kita harus bersyukur bahwa di luar sana ada orang-orang seperti Ratri dan emak yang hanya berharap bahwa mereka bisa sehat, bisa sembuh gitu. Dan rasa sakit itu harus mereka alami setiap hari. Dan setelah sekian lama menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya sang emak atas penyakit yang dia derita gitu ya, akhirnya si emak ini meninggal dunia. Dan pada saat itu kata Ratri, dia sudah mempersiapkan hatinya untuk menerima kapanpun emak akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena menurut Ratri ya itu yang terbaik buat emak. Dia sebenarnya udah gak sanggup lagi untuk menyaksikan emak selalu kesakitan setiap saat, selalu menangis, menahan rasa sakitnya. Dan ketika pada akhirnya Tuhan membebaskan emak dari rasa sakit tersebut, antara sedih maupun bahagia gitu, Ratri melepaskan emak dengan ikhlas bahwa emak sudah berada di tempat yang baik, rasa sakit emak sudah selesai, dan Ratri sudah siap ditinggal oleh emak selama-lamanya. Jadi Ratri pada saat itu bercerita bahwa dia memakamkan jasad emak itu di samping gubuk mereka. Waktu itu yang membantu Ratri untuk menggali makam dari sang emak itu adalah 2 orang petani jagung yang kebetulan lewat waktu itu.
Dan Ratri ini minta tolong bantu saya menggalikan makam karena emak sudah meninggal dunia. Dan selepas meninggalnya sang emak, si Ratri ini akhirnya fokusnya tertuju kepada diri dia sendiri kan. Selama ini dia selalu menyaksikan bagaimana penyakit aneh tersebut menggerogoti tubuh ibunya, membuat ibunya kurus kering, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ratri ini bertekad dia gak boleh seperti itu, dia harus sembuh. Dia gak boleh kalah dari penyakit itu. Jadi setelah dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, si Ratri ini nekatlah dia untuk pergi ke kota. Waktu itu dia memutuskan untuk mencari pengobatan atau pertolongan yang bisa dia dapatkan dengan sisa tabungan yang dia punya. Jadi dia waktu itu meninggalkan gubuk dia dan pergilah ke pusat perkampungan waktu itu di mana banyak mantri, banyak ya orang-orang yang bisa dia tanyakan mengenai penyakit yang dia derita. Dan perjalanan yang Ratri lakukan pada saat itu bukanlah perjalanan yang mudah. Selain memang jaraknya jauh, si Ratri ini benar-benar harus menyiapkan mentalnya. Karena selama perjalanan dia selalu mendapatkan cibiran dan gunjingan dari orang-orang yang kebetulan dia lewati. Yang nggak lain, nggak bukan ya karena luka-luka yang ada di badannya yang kelihatan memang menjijikkan, ditambah lagi dengan aroma amis yang keluar dari luka-luka tersebut. Tapi ya karena memang tekadnya si Ratri ini sudah bulat untuk menemukan pengobatan, ya udahlah dia berusaha untuk masa bodoh dengan omongan-omongan orang selama dia merasa memang tidak mengganggu orang lain. Dan setelah berjalan cukup lama, dia mencari bantuan, mencoba untuk mencari pengobatan untuk penyakitnya. Ratri ini kemudian bertemu dengan salah seorang sahabat lamanya yang kita sebut saja namanya Retno. Jadi si Retno ini adalah salah satu teman lamanya Ratri pada zaman waktu masih mereka kecil dulu gitu. Cuman mereka memang sudah terpisah lama karena memang si Ratri ini kan fokus untuk merawat ibunya yang sakit. Dan ketika bertemu dengan si Ratri, meskipun si Retno ini agak terganggu dengan aroma amis yang keluar dari badannya Ratri ya, karena waktu itu dia sedikit menutup hidungnya yang saya lihat setiap bicara dengan Ratri. Tapi si Retno ini memperlakukan Ratri dengan cukup baik gitu. Bahkan si Retno ini mengajak, ayo ke rumah saya dulu aja sebentar kita cerita di sana gitu. Jadi si Ratri ini pergilah ke rumah si Retno. Dia menceritakan banyak hal, termasuk cerita mengenai emak dan bagaimana akhirnya emak ini meninggal. Dan ketika si Retno ini mengetahui bahwa Ratri ini sakit, penyakitnya sama dengan sang ibu gitu kan, akhirnya si Retno ini memberikan sebuah saran. Dan sebagai informasi ya, bahwa pada zaman si Retno dan Ratri hidup pada saat itu adalah zaman dimana orang-orang memang masih mempercayai hal-hal spiritual. Maksudnya seperti batu bertuah atau air yang berkhasiat untuk menyembuhkan, hal-hal semacam itulah. Jadi si Retno ini berceritalah kepada si Ratri bahwa Ratri, di kampung sebelah itu ada sebuah danau, telaga gitulah ya. Ada sebuah telaga yang airnya itu dikenal sangat sakti, ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Udah banyak warga kampung sini yang pergi ke sana untuk mengobati penyakit mereka. Itu ketika pulang tuh bisa sembuh gitu. Kenapa nggak kamu coba aja ke sana untuk berendam, siapa tahu penyakit kamu juga bisa sembuh. Karena memang pada dasarnya sudah banyak yang membuktikan bahwa air tersebut bisa menyembuhkan gitu, kata si Retno kan. Dan mendengar cerita dari si Retno ya, si Ratri yang memang sejak awal pengen sekali sembuh dari penyakitnya gitu. Setelah semua hal dia lakukan tapi dia juga nggak kunjung sembuh, banyak uang yang dia habiskan tapi dia juga nggak kunjung sembuh. Saat dia dikasih tahu bahwa ada sebuah telaga yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa bayar gitu kan, otomatis Ratri ini tertarik dong. Jadi pada saat itu si Ratri ini izinlah untuk nginep semalam di rumah Retno gitu. Jadi dia mau berangkat pagi-pagi dari sana biar pas nyampe ke telaganya nggak malam maksudnya. Dan oke lah si Retno mempersilahkan Ratri untuk nginep di rumahnya. Dan ketika nginep besok paginya si Ratri ini kan siap-siap dong untuk berangkat ke telaga tersebut. Dan dari yang saya lihat di memorinya si Ratri ya, dia kembali mengganti kain yang dia pakai, yang dia lilitkan di badannya. Dan waktu itu di memori tersebut, di gambaran tersebut, si Ratri benar-benar nangis loh. Maksudnya saking nahan perih dari kulitnya yang terkelupas nempel di kain yang dia pakai. Tapi waktu itu menurut si Ratri, dia tidak sesedih biasanya. Meskipun dia harus menangis, menahan rasa sakit, tapi dia memiliki memiliki keyakinan bahwa ini adalah rasa sakit terakhir yang dia rasakan, karena dia percaya setelah dia datang ke telaga tersebut kemudian berendam, setelahnya dia akan sembuh dan dia tidak akan merasakan rasa sakit yang seperti ini lagi setiap kali berganti pakaian. Dan waktu itu dari apa yang saya lihat ya, seperti biasa Ratri ini memakai kainnya dengan cara dililitkan dari atas pundak kemudian sampai bawah, dan sisa kainnya dia sangkutkan di bahu. Nah setelah dia pamit dengan Retno untuk pergi ke telaga,
jalanlah si Ratri ini menuju desa sebelah, karena memang telaga tersebut letaknya ada di desa sebelah, cukup jauh dari kampung dia tinggal. Dan selama perjalanan, kalau kata si Retno ya, wah, dia dilemparin batu lah sama orang yang lewat karena dia bau, dicibir, diomongin segala macem. Cuman ya udah, waktu itu si Ratri cuek aja. Dia tetap bertekad, udah bodo amat, yang penting saya sampai ke telaga sana. Dan ternyata perjalanan yang harus ditempuh oleh Ratri menuju telaga tersebut itu jauh seperti perkiraannya. Jadi waktu itu si Ratri sampai harus menginap di jalan. Dia tidur di bawah salah satu pohon yang memang waktu itu jaraknya cukup jauh dari perkampungannya, karena dia juga diusirin sama orang setiap kali berdekatan dengan tempat-tempat yang ramai dengan orang, karena badannya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi ketika dia bermalam di salah satu pohon yang cukup rindang, keesokan paginya si Ratri ini baru melanjutkan perjalanan menuju telaga tersebut. Dan perjalanan jauh yang ditempuh oleh Ratri ini akhirnya membuahkan hasil ya. Setelah berjalan cukup lama, capek, nggak ada istirahatnya gitu, akhirnya si Ratri ini bisa berdiri tepat di telaga yang dia tuju. Jadi menurut Ratri waktu itu telaganya sepi, padahal menurut si Retno biasanya rame gitu ya, hari-harinya rame, banyak orang yang kesana karena memang banyak orang yang ingin berobat. Tapi kebetulan ketika hari dimana si Ratri itu sampai di sana, itu tuh sepi gitu, kanan kirinya nggak ada orang, benar-benar hening banget telaganya. Yang dia lihat itu cuma ada beberapa nelayan yang kebetulan sedang memancing di pinggiran telaga. Dan karena merasa sudah tidak sabar membayangkan bahwa setelah ini dia bisa sembuh setelah berendam dari telaga tersebut, si Ratri ini langsunglah menceburkan kakinya ke pinggiran dari telaga tersebut. Memang awalnya kakinya si Ratri ini masih bisa menemukan pijakan berupa tanah lempung gitu. Jadi si Ratri ini masih bisa tertawa-tertawa dengan senang lah, membayangkan bahwa setelah berendam dari sini, saya pulang, kemudian saya bisa sembuh dari penyakit ini. Dan si Ratri ini tanpa sadar, dia itu nggak hanya diam di tempat gitu, maksudnya kakinya itu nggak bisa diem, bukannya hanya berdiri aja di pinggiran telaga, dia justru jalan-jalan sampai ke tengah telaga. Dia nggak sadar tuh pada saat itu. Dan ketika dia sudah menyadari dirinya sudah terlalu jauh melangkah, itu batas air itu udah ada di pundak dia. Dan sayangnya pada saat itu si Ratri ini mau berbalik, kata dia. Dia mau balik lagi ke pinggiran telaga tadi. Tapi kakinya itu salah pijak gitu. Jadi kan mungkin telaga itu dasarnya mungkin bergelombang ya. Nah, pada saat itu mungkin yang sedang diinjak oleh si Ratri itu masih bisa dia jadikan pijakan. Tapi ketika kemudian dia melangkah, niatnya mau berputar gitu, itu justru kakinya kehilangan keseimbangan. Jadi dia kehilangan pijakan. Dan ketika kakinya sudah kehilangan pijakan, si Ratri ini terceburlah ke dalam air. Dia sudah tidak bisa menyeimbangkan badannya lagi. Dan waktu dia jatuh ke dalam air ini, si Ratri baru ingat, saya nggak bisa berenang. Dan sebenarnya ketika si Ratri ini tenggelam, dia masih bisa berusaha untuk berteriak minta tolong gitu ya, ke orang-orang yang mungkin ada di sekitar tempat tersebut. Tapi apa yang saya saksikan adalah proses awal ketika si Ratri ini panik gitu di dalam air. Dia berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya. Itu nggak ada yang dengar sama sekali, karena memang kebetulan suasana di telaga tersebut kan lagi sepi. Yang ada pemancing tersebut itu juga jauh jaraknya, mungkin nggak mendengar suaranya Ratri. Jadi situasinya itu Ratri yang awalnya teriak-teriak minta tolong, suaranya menggema gitu ya di sana. Itu lama-kelamaan suaranya hilang, karena mungkin si Ratri ini sudah semakin lemas dan dia udah nggak punya tenaga yang tersisa. Dan waktu itu Ratri bercerita bahwa apa yang dia rasakan di detik-detik dia meninggal adalah kakinya itu seperti terikat oleh sesuatu, jadi dia nggak bisa bergerak mengayuh kakinya untuk mendorong dia ke atas lagi, ya mungkin karena dia kehilangan tenaga ya. Kemudian dia merasa bagaimana pelan-pelan air telaga tersebut itu masuk ke dalam mulutnya dan mengisi rongga paru-parunya. Dan menurut si Ratri itu rasanya luar biasa sakit. Dan Ratri pun meninggal dunia karena tenggelam di telaga tersebut dalam usia yang masih muda, meskipun sebenarnya secara pasti usianya itu tidak bisa saya lihat. Tapi yang jelas dia meninggal dalam usia yang muda. Dan dalam eksistensi Ratri sekarang sebagai sosok entitas ya, dia masih memperlihatkan diri dia menggunakan lilitan kain yang terakhir dia pakai. Jadi kalau menurut Ratri, dia masih belum bisa menerima
bagaimana proses kematian yang dia dapatkan. Karena menurutnya, kalau saja dia tidak ceroboh, dia bisa saja pulang dengan selamat, kemudian sembuh setelah berendam dari telaga tersebut. Jadi Ratri ini seperti masih belum bisa menerima bagaimana proses kematiannya pada saat itu. Dan Ratri bilang kalau dia juga merindukan sosok emaknya. Banyak hal yang ingin dia ceritakan kepada emaknya mengenai perjalanan hidup dia setelah emak meninggal. Tapi sayangnya mungkin karena proses yang memang berbeda harus mereka jalani setelah kehidupan mereka berakhir gitu. Ratri dan emak ini memang belum pernah ditemukan sama sekali sampai sekarang. Well, cerita si Ratri ini sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah ketulusan kita sebagai seorang anak untuk merawat orang tuanya yang dalam keadaan sakit. Meskipun pada saat itu Ratri ini punya pilihan untuk bebas dari hal tersebut. Dia bisa aja kabur dan menjalani hidupnya yang jauh lebih baik, menikmati masa mudanya. Tapi si Ratri ini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama sang emak, merawatnya, mengurus beliau hingga akhirnya beliau meninggal. Dan meskipun pada akhirnya si Ratri ini harus ikut sakit, tertular penyakit emaknya, Ratri tidak menyesali hal tersebut. Ratri bilang kalau dia selalu bangga dengan apa yang dia lakukan untuk emak. Dia bisa menyaksikan bagaimana perjalanan emak dari awal hingga akhir ketika emak meninggal. Itulah hal yang paling bisa Ratri banggakan di dalam hidupnya. Terlepas dari kecerobohan yang si Ratri buat hingga dia akhirnya meninggal dunia gitu ya. Si Ratri ini percaya bahwa semua kebaikan yang pernah dia lakukan untuk emak itu suatu hari akan menjadi catatan amal dia di hari perhitungan. Dan untuk kalian yang mungkin sedang menyaksikan cerita mengenai kehidupan Ratri ini, jangan lupa untuk tetap mengirimkan doa kepada Ratri dan juga emak ya, supaya proses yang mereka lalui ini bisa berjalan dengan cepat dan juga bisa berjalan dengan indah, supaya energi mereka ini bisa segera melebur dan ikut menuju ke roh sejati mereka yang sudah bersama Tuhan Yang Maha Esa. Yang masih punya ibu, ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya kalian untuk mencurahkan, menunjukkan bakti kalian kepada beliau. Yang sekarang lagi ada di kamar nonton konten ini, ayo keluar sebentar, nemuin ibunya terus dipeluk. Dan mungkin buat kalian yang ibunya nun jauh di sana, ayo ambil telepon, kemudian ditelepon ibunya, dan jangan malu untuk bilang, "Ibu, saya sayang sama kamu," gitu ya. Karena sejatinya sesuatu yang kita miliki itu akan terasa sangat berharga ketika kita sudah tidak memilikinya lagi di suatu hari nanti. Jadi jangan sampai ada penyesalan di hati kalian, apalagi kalau menyangkut orang tua ya. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan yang saya ceritakan, maka jadikan pengalaman. Jika tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka cukup jadikan dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah selalu support konten ini dari awal hingga sekarang. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.